Halo guys, David sini. Anda udah kenal Transsion Holding belum? Nama penting nih. Ini induk perusahaan dari 3 merek HP yang lagi hits, Itel, Infinix, sama Tecno. Masih ingat kan sama Itel S23? HP 1,3 juta yang menangnya terlalu banyak. Sampai sempat trending nomor 1 di YouTube. Terus ada Infinix Note 30 Pro, HP 3 juta yang sering dianggap jual rugi gara-gara spek fiturnya terlalu hebat. Jangan lupain juga Tecno Pova 4 Pro, HP 2,5 jutaan yang 2 kali jadi juara di video rekomendasi tahunan kami. Ini semuanya persembahan dari Transsion Holding. Mereka lagi on fire lah. Bikin panas pasar HP Indonesia yang hampir 2 tahun terakhir ini lagi lesu. Gitu-gitu doang. Khususnya buat pasar entry level ya, pasar 1-3 juta. Ini pasar yang paling dikorbanin perusahaan lain kayak BBK Group, Samsung, bahkan Xiaomi selama masa krisis. Harga dinaikin, spek didaur ulang, bahkan dipotong. Makanya setahun 2 tahun terakhir, pasar HP entry berasa jalan di tempat ya, bahkan bisa dibilang jalan mundur. Tapi buat Transsion Holding, momen begini justru dijadiin mereka buat naikin nama di Indonesia. Pasar lagi lemes, mari kita keluarin HP-HP terbaik, critical hit tuh. Timingnya on point, HP-HP spek tinggi mereka berasa jadi penyelamat buat pasar budget. Nah, kali ini Transsion lewat merek Tecno ada ngeluarin HP baru lagi. Tecno Camon 20 Premier 5G. HP yang tampan dan pemberani. Tampan soalnya lihat nih gayanya. Dandan maksimal biar kelihatan mewah dan stand out. Backdoor dengan tekstur kulit sintetis warna hitam, vegan leather, dikombinasiin sama desain housing kamera yang mengkilap gini, mewah. Malah berasa agak terlalu mewah. Berasa kayak HP-HP Vertu gitu. Terus pemberani, soalnya pasar yang mereka sasar itu bukan pasar entry level yang lagi sakit ya, tapi pasar mid-range yang lagi brutal. Harga HP ini 5.999 juta alias 6 juta. Di level ini serem sih. Ada Vivo V27 5G yang jadi rekomendasi kami kemarin. Terus ada Samsung A54 yang kameranya jagoan. Poco F5 dengan performa monster. Sekilas Tecno berasa modal nekat doang ya. Tapi enggak tuh. Selain ganteng, dia tetap punya modal andalan Transsion Holding. Spek cakep. Prosesornya MediaTek Dimensity 8050 yang skor Antutu 9-nya hampir tembus 700.000. RAM 8GB dengan memori internal 512GB. Paling gede di kelas ini. Layar AMOLED Full HD 120Hz. Dan karena ini pasar mid-range yang kameranya udah bagus-bagus, Camon juga nggak mau kalah. Dia punya kamera 50MP dengan sensor Shift OIS, kamera ultrawide 108MP, dan kamera bonus 2MP. Kamera depannya 32MP. Namanya aja Camon bro, Camon, kamera on, katanya sih gitu. Mungkin dicocokin atau main kayak gitu, nggak tahu. Yang pasti desainnya mewah, spek cakep, ngandelin kamera. Cukup nggak buat ngeributin pasar HP mid-range? Menurut saya, Tecno Camon 20 Premier 5G belum cukup. Karena ada 2 alasan gede. Alasan pertama, karena eksekusi dari spek tinggi tadi kurang maksimal. Camon boleh pakai tipe chipset yang kenceng, Dimensity 8050. Skor Antutunya juga gede, tapi spek tinggi tadi jadi kurang maksimal pas kita lihat grafik stability yang kuning-kuning menuju orange gini. Pas kita kasih stress test di ruangan yang sejuk, ada AC 25 derajat gitu, performa maksimalnya cuma keluar 70%, paling bagus tuh 80%. Waktu dipakai main MLBB, settingnya asik, bisa kita mentokin di ultra-ultra, tapi grafiknya juga nggak konsisten. Dia naik turun dari yang paling tinggi 120 ke 70 fps, terus naik turun lagi. Buat main Genshin di setting highest, naik turun dari 50 ke 30. Ini lumayan ganggu. Apalagi starternya rame banget, yang garis biru-biru di bawah itu tuh. Bikin feel gaming jadi cegukan. Kalau kita main di setting medium, performanya juga ke limit di 38 fps doang. Jadi, ini tipe chipset yang kenceng, skor Antutunya tinggi, tapi belum pasti ngegambarin performa yang bagus. Suhu juga gitu ya. Lumayan tinggi dengan titik paling panas di 44 derajat depan belakang. Angka frame rate-nya sama thermal kayak gini mirip kayak Samsung A54 ya. Ini bagian yang lemah di Samsung A54. Tapi Samsung A54 kemarin tetap rekomen karena kameranya bagus. Sedikit lebih bagus dari Vivo V27 malah. Yang jadi juara di kelas 5 jutaan. Kalau Tecno Camon 20 Premier 5G gimana? Saya suka. Buat motret suasana malam atau suasana indoor yang remang-remang kayak di tukang cukur, kamera Tecno Camon 20 Premier bisa tetap nangkep detail dengan baik. Dynamic range luas, lampu yang terang nggak nutupin detail-detail bayangan yang gelap, suasananya kerasa seimbang. Warna pun bagus, tetap cerah, bahkan agak sedikit gonjreng ya. Noise pun minimal. Buat motret suasana yang terang itu mah gampang. Saya suka kamera nih HP. Nama nih HP udah tepat sih, Camon.
Tapi kamera yang hebat ini kerasa masih belum cukup hebat kalau kita bandingin sama kamera Vivo V27 yang bagus banget dengan harga yang sama. Bahkan udah lebih murah karena harganya udah turun ya. Soalnya launchingnya kan udah beberapa bulan tuh. Barunya sih 6 juta, tapi sekarang udah turun. Mau kita bandingin foto pas terang, warna kamera Camon nggak sekonsisten Vivo. Kadang kuning, kadang bener. Mau kita bandingin low light, dynamic range Camon yang bagus, kalau nggak dibandingin, ternyata masih harus banyak belajar dari Vivo. Soal video juga masih bagusan Vivo dari sisi warna sampai stabilisasi. Bagian yang Camon fix menang dari monster kayak Vivo ada di kamera ultrawide-nya ya. Kalau kita bandingin, kamera ultrawide Camon berasa lebih tajam, lebih oke processingnya. Kalau Vivo dia halus. Terus bagian yang paling menang dari Camon ini dibanding HP 56 juta lain, tadi udah saya sebutin ada di memori internalnya yang super gede, 512 GB. Ini nggak bisa ditambah kartu microSD lagi, tapi ya ini udah cukup, lebih dari cukup. Buat daya tahan baterai, kapasitas 5000 mAh-nya standar aja, main game setengah jam makan 12%-an. Speed ngecas charger 45 Watt juga setara sama yang lain. Isi setengah jam masuk 55%, buat penuh 1 jam 10 menit. Desain layar bagus, bezelnya udah simetris, kamera depan tompel, warna bagus, layarnya udah on point, tapi ini juga udah standar di HP 56 juta. Dan alasan kedua, kenapa Camon 20 Premier ini belum cukup? Gara-gara timingnya salah. Salah besar. Brand lain lagi gila-gilanya di pasar 56 juta. Camon mau masuk dari sisi manapun kayak nggak ada celah gitu. Buat mesin Poco F5, terlalu fantastis. Lagi overdrive ngebawa prosesor Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang nggak cuma lebih kenceng dari Dimensity 8050, tapi thermalnya juga lebih adem. Mau masuk dari kamera, Camon udah cakep, tapi sayangnya kamera Vivo sama Samsung lagi kayak apotek kosong ya, nggak ada obatnya. Kalau Camon masuk di awal tahun ini, di mana Samsung masih ngelawak dengan A53 atau Vivo lagi stagnan di V25, bisa lah dia datang nyegerin pasar bawa kamera cakep, tapi Samsung sama Vivo sama Poco udah bangkit. Nggak kayak Oppo yang masih tidur jualan Reno 8T 5G 6 juta internal 128, nggak ada kamera ultrawide, prosesor Snapdragon 695. Kalau semua brand ngasih spek kayak Oppo, Camon ini, penyelamat pasar sih. Kesimpulan, nice try Tecno, tapi ini pasar yang udah beda banget. Mid-range lawan entry, pasar yang diseriusin, pasar yang dibiarin rusak aja, itu beda banget sih. Brand raksasa ya memang harus serius buat HP flagship mereka atau minimal mid-range mereka biar ada ngasih halo effect ya, ngasih ilusi kalau HP yang utama bagus, yang lainnya juga pasti bagus. Itu cara marketing mereka kali ya. Demikian review gadgetin buat Tecno Camon 20 Premier 5G. Like kalau suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, ibarat Twitter nih lagi ancur-ancurnya, thread masuk. Ya, kalau Twitter lagi viral mah susah.